Aduh, gimana ya caranya ngedapetin tanda kecakapan umum? Bukan dari ke pramuka. Itu bukannya Wulan ya? Kok dia kayak kelihatan bingung gitu ya? Eh, iya ya. Kita samperin yuk, yuk. Wulan, kamu kenapa? Aku lagi bingung nih. Gimana ya caranya buat ngedapetin PKU sama PKK? Sedangkan aku dari pertama kali ke pramuka. Oh, jadi kamu bingung gimana cara dapat TKU sama TKK? Nih, aku ada videonya. Halo kakak, salam pramuka. Jadi pada kesempatan ini, aku Anja akan menemani kakak untuk membahas tanda kecakapan umum. Sebelum itu, kakak tahu nggak sih apa itu tanda kecakapan? Nah, tanda kecakapan adalah salah satu metode kepramukaan untuk mendorong seorang pramuka agar mengetahui kecakapan untuk pengembangan pribadinya. Dan seorang kakak pembina harus menjamin bahwa kecakapan yang dimiliki oleh anak didiknya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu dia kak pengertian dari tanda kecakapan. Namun pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai tanda kecakapan umum. Wah, beragam sekali ya kakak-kakak. Nah, karena aku seorang penegak, maka aku akan bahas lebih lanjut mengenai tanda kecakapan umum untuk penegak. Lalu, bagaimana sih cara kita untuk mendapatkannya? Nah, kakak-kakak, untuk mendapatkan tanda kecakapan umum, maka kakak-kakak harus melewati tes atau ujian syarat-syarat kecakapan umum terlebih dahulu. Selamat siang, Kak Anja. Siang. Nah, kakak-kakak, kebetulan banget nih, sekarang sedang diadakan tes SKU untuk calon penegak bantara loh. Yuk kita lihat bersama prosesnya. Nah, kakak-kakak, ini adalah proses tes syarat kecakapan umum atau SKU, di mana tes dimulai dengan memberikan format kepada kakak penguji, yaitu dengan format Salam Pramuka. Saya, nama orang yang diuji, kemudian memohon izin untuk mencari nomor soal dan submateri soal yang dikehendaki oleh orang yang sedang diuji. Laporan selesai dan ditutup kembali dengan Salam Pramuka. Setelah dipersilahkan duduk oleh kakak penguji, seorang calon penegak bantara mulai menjalankan tes SKU sesuai butir materi yang dikehendaki calon penegak bantara. Antara kakak penguji dan calon penegak bantara akan melakukan proses tanya jawab. Halo kakak semuanya, aku Gaga. Sekarang aku bakal ngejelasin tentang buku yang aku genggam ini. Kakak pramuka semuanya bisa memanggilnya dengan buku SKU. Apa sih isi dari buku SKU ini? Jadi, buku SKU ini berisikan butir-butiran tentang syarat kecakapan umum yang memuat submateri secara kepramukaan, keagamaan, pengetahuan umum, serta ADART. Nah, kakak kan sudah melihat proses dari tes SKU tadi kan? Jadi, tes SKU dilakukan dengan dua sesi. Sesi pertama adalah tes pengetahuan awal yang dilakukan antara calon penegak bantara dan kakak kelasnya. Biasanya akan dipertanggungjawabkan oleh Dewan Ambalan. Setelah sesi pertama selesai, ada sesi kedua. Sesi kedua ini, hasil dari tes sesi pertama akan diserahkan kepada pembina oleh Dewan Ambalan untuk pembina sebagai menjadi pertimbangan. Setelah pembina mempertimbangkan dan disetujui, maka pembina akan memberikan taraf. Wah, keren banget kamu bisa menyelesaikan ujian ini. Nah, bagi kakak yang sudah selesai menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum, maka kakak akan mendapatkan tanda kecakapan umum. TKU akan disematkan di kedua bahu baju kakak pada saat upacara pelantikan. Nah, pesan dari kami berdua, bagi kakak yang sudah mendapatkan tanda kecakapan umum, hendaknya kakak selalu menjaga kualitasnya agar dapat menjadi contoh dan panutan bagi teman-temannya. Baik, sekian penjelasan dari kami. Aku Anja, aku Desa, pamit undur diri. Eh, Anja, aku denger kayak sesuatu deh. Apakah setelah mendapat TKU kita bisa lanjut mencari TKK? Wah, pertanyaan yang menarik banget. Sini aku jawab. Nah, jadi setelah seorang pramuka sudah melakukan proses upacara pelantikan penegak bantara, maka mereka bisa melanjutkan dengan tes SKK atau syarat kecakapan khusus. Hal ini bisa dilakukan jika mereka sudah membuat kesepakatan oleh kakak pembinanya. Nah, jadi apa sih itu tes SKK dan TKK? Jadi TKK itu adalah tanda kecakapan khusus. Tanda ini bisa didapatkan oleh seorang pramuka jika dia berhasil membuktikan pencapaian dan bakatnya. Aja, yuk kita ke sana, yuk.
Nah, yang sedang mereka lakukan adalah sebuah tes SKK atau tes syarat kecakapan khusus. Jadi, mekanismenya masih sama seperti tes SKU tadi, tetapi bedanya tes SKK lebih terkhusus pada kecakapan seorang pramuka. Seorang pramuka harus mengutamakan 10 TKK wajib, yaitu TKK berkemah, juru masak, penabung, pengamat, pengatur ruangan, pengaman kampung, gerak jalan, menjahit, P3K, dan juga kebun. Nah, setelah seorang pramuka menyelesaikan 10 TKK ini, baru mereka bisa mencari TKK lainnya sesuai keputusan nomor 134 garing KN garing 76 tahun 1976 dan nomor 132 tahun 1979. Jadi, jika seorang pramuka memiliki TKK tidak lebih dari 5, maka harus mengelilingi logo Kuarda. Sedangkan jika seorang pramuka memiliki lebih dari 5 TKK, maka akan digunakan tetampan untuk menempelkan TKK. Wah, ternyata udah panjang banget ya penjelasan kita dari tadi. Semoga sedikit tidaknya materi yang kami sampaikan bisa menempel ya di pikiran kakak-kakak semua. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Saya Anja, saya Gangga, pamit undur diri dengan sebuah pantun. Nanti kakak-kakak bilang cakep ya. Berlomba-lomba ke prakarsa. Cuci muka sampai bersih. Cakep. Video kita tidaklah lama. Cukup sekian dan terima kasih. Dadah! Nah, gimana Ulan? Udah paham belum semua isi videonya? Paham banget Kak, sekarang aku udah siap untuk melaksanakan tes SKU dan juga tes SKK. Makasih banyak kakak-kakakku, sekarang aku mau belajar dulu supaya bisa mentuntaskan tesnya. Dadah! Dadah! Semangat Ulan!